Ya, terima kasih Mbak Rahma. Suara saya terdengar cukup jelas ya Mbak. Cukup jelas, Mas. Silakan. Paparannya juga apa sudah terlihat Mbak, izin? Sudah tampil, Mas. Dan aman ya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Prama Nugraha, staf implementasi Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus KPP. Pada sesi ini saya akan mencoba untuk sharing gitu ya sebagai salah satu skema yang mungkin Bapak dan Ibu di KPBJ gitu ya di pelaku pengadaan itu mungkin juga pernah mendengar gitu ya skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, mungkin belum familiar. Saya akan coba sharing pada sesi ini. Langsung saja. Ya, bahwa kerjasama pemerintah dan badan usaha ini adalah menurut sesuai definisi adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Penyediaan infrastruktur sendiri tidak hanya bisa dilakukan dengan skema KPBU. Di sini ada beberapa skema lain yang sebenarnya bisa dilakukan melalui kerjasama daerah di regulasi di PP 28 tahun 2018. Mungkin di sana diregulasi oleh Kementerian Dalam Negeri aturan turunannya, atau juga penyediaan infrastruktur melalui PBJP gitu ya, sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021. Yang pastinya Bapak dan Ibu sudah sangat familiar gitu ya sebagai pelaku pengadaan. Atau juga bisa jadi penyedia infrastruktur melalui pengelolaan BMN ataupun BMD daerah, di mana diregulasi di PP 27 tahun 2014 dan perubahannya. Nah, yang saya coba sharing adalah skema KPBU ini di sana diregulasi oleh Perpres 38 tahun 2015. Skema KPBU ini adalah skema yang diregulasi oleh lintas kementerian dan lembaga. Di dalamnya itu ada Kementerian Bappenas, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga LKPP. Jadi cukup banyak nih di dalam skema KPBU ini yang mengatur gitu ya. Kita pun memiliki yang namanya joint office gitu ya, kantor bersama KPBU sebagai tempat fasilitasi dan juga koordinasi antar kementerian dan lembaga kepada para stakeholder yang akan melaksanakan KPBU. Namun mohon maaf sebelumnya bahwa skema KPBU ini masih dilakukan secara manual, belum ada sistemnya masih dalam pengembangan. Mungkin dari rangkaian kegiatan pertama hingga pemaparan terakhir tadi dijelaskan pemaparan yang luar biasa mengenai sistem-sistem pengadaan, namun di KPBU ini kita masih dilakukan secara manual. Skema KPBU ini bukan hanya skema belanja putus gitu ya. Skema KPBU ini memungkinkan dilakukan dari tahap perencanaan, penyiapan hingga manajemen kontrak. Artinya badan usaha yang bekerja sama itu tidak hanya membangun, gitu, tapi juga bisa mengoperasikan dengan masa konsesi 10 hingga 50 tahun. Itu sangat dimungkinkan di skema KPBU ini. Dan juga mungkin bisa saya informasikan bahwa banyak ada ketidaksesuaian gitu ya. Apakah KPBU itu adalah privatisasi? Sebenarnya KPBU itu bukan privatisasi karena di akhir masa konsesi perjanjian itu Mas Prama, mohon maaf Mas Prama, ini agak tertutup Mas materinya. Oh, materinya ya, mohon maaf. Apa sudah terbuka? Udah. Oke. Ya, Mas. Ya, KPBU itu bukan privatisasi gitu ya. Akan ada penyerahan kembali aset yang dikelola oleh badan usaha pada saat kerjasama itu, di akhir kerjasama dikembalikan lagi kepada pemerintah. Skema KPBU ini dikecualikan di Perpres PBJ di pasal 61 huruf D-nya bahwa pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan undang-undang lain. Di mana yang sebelumnya saya jelaskan bahwa KPBU ini ada diatur di Perpres 38 2015 sehingga mekanismenya sedikit berbeda dengan PBJP. Ini sedikit gambaran regulasi-regulasi atau payung hukum di dalam skema KPBU
Kebijakan utamanya ada di Peraturan Presiden 38 tahun 2015. Kemudian ada proses turunannya, di mana pada saat persiapan, penyiapan hingga dan juga pengelolaan perjanjian itu ada di Peraturan Bappenas nomor 4 tahun 2015 dan juga revisinya di Peraturan Bappenas nomor 2 tahun 2020. Nah, di LKPP sendiri mengatur di tahapan proses transaksi ataupun pengadaan melalui dua regulasi, yaitu Peraturan LKPP nomor 19 tahun 2015 dan juga Peraturan LKPP 29 tahun 2018. Selain dari prosesnya ini juga ada beberapa fitur ataupun kelebihan-kelebihan dan juga peraturan lainnya yang mendukung pelaksanaan dari skema KPBU. Ada dari Kementerian Keuangan, yaitu adalah pendukungan terkait pembayaran ketersediaan layanan atau biasa disebut availability payment, di situ diatur, dan juga ada jaminan dari pemerintah. Nanti ada yang namanya PTPII sebagai lembaga penjamin, yang merupakan salah satu kelebihan dari skema KPBU ini adanya penjaminan. Itu, dan juga terakhir itu adalah peraturan sektor yang mendukung di dalamnya. Skema KPBU ini dibagi menjadi dua, Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang diistilahkan adalah solicited dan juga unsolicited. Solicited itu adalah proyek KPBU yang diprakarsai oleh pemerintah. Jadi pemerintah melakukan penyiapan, melakukan studi, dan juga kemudian baru ditenderkan gitu ya untuk diajukan proyek KPBU. Namun bisa juga diprakarsai oleh badan usaha, yaitu badan usaha menawarkan diri keberminatan untuk melakukan proyek gitu ya. Jadi proyek KPBU ini adalah proyek yang menarik investor gitu ya, menarik sumber pendanaannya itu bukan melalui APBN atau APBD, sehingga dengan adanya unsolicited ini dibuka gitu, badan usaha swasta bisa menawarkan gitu ya, menawarkan diri keberminatan untuk membangun suatu proyek infrastruktur dengan melalui skema unsolicited ini. Nah, di bawahnya ada beberapa dukungan yang mungkin ada dan tidak gitu ya di skema solicited dan unsolicited. Yaitu kalau skemanya adalah unsolicited gitu ya, swasta menawarkan diri kepada pemerintah untuk melakukan kerjasama, artinya proyek tersebut harus proyek yang layak secara ekonomi dan finansial, sehingga tidak dapat dukungan dari pemerintah, yaitu melalui PDF, VGF, dan juga dukungan lainnya. Namun tetap ada penjaminan dari PTPI, penjaminan infrastruktur dari PTPI, solicited maupun unsolicited tetap berlaku. Sebagai pemrakarsa gitu ya, mengajukan diri itu ada kelebihan gitu yang disebut kompensasi. Nanti pada saat penawaran pemrakarsa bisa memilih 3 kompensasi, apakah itu tambahan nilai 10%, right to match atau hak untuk menyamakan penawaran, dan juga yang ketiga adalah pembelian pemrakarsa. Itu merupakan skema KPBU secara solicited dan juga unsolicited. Nah, skema KPBU ini ada sekitar 20 sektor yang bisa di KPBU-kan. Ada di fasilitas perkotaan, fasilitas sosial, dan juga konektivitas. Di sini banyak contoh bisa dilakukan. Mungkin yang salah satu contoh yang bisa saya contohkan adalah proyek penerangan jalan umum. Itu merupakan salah satu proyek yang bisa di KPBU-kan. Terus juga ada proyek pengolahan sampah, proyek air minum, dan juga bandara. Dan masih banyak lain yang dimungkinkan. Namun sampai saat ini hanya beberapa proyek yang baru berjalan gitu ya sama KPBU ini. Balik ke pengaturannya, di pengaturan LKPP ini kita sudah menerbitkan kurang lebih ada 4 peraturan. Peraturan utamanya ada di Perka LKPP 19/2015, yang kemudian direvisi menjadi Perka LKPP 29/2018. Dalam mendukung pelaksanaan ini juga kita mengeluarkan surat edaran Kepala LKPP nomor 10, yaitu adalah tentang
model dokumen pengadaan. Jadi sudah ada nih model dokumennya, bisa dicontoh dan diadaptasi sesuai dengan proyek yang akan dilakukan. Di SS10 ini memang dicontohkan adalah untuk khususnya sektor persampahan. Namun bisa diadaptasi oleh panitia pengadaan ke sektor lainnya. Karena MBD ini sifatnya model gitu ya, bisa dikembangkan lagi, diubah-ubah gitu sesuai dengan kebutuhan dan proyeknya, sektornya seperti apa. Kita masuk ke pengadaan. Mungkin kenapa langsung ke pengadaan? Karena sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa tahap perencanaan dan penyiapan itu diatur oleh Kementerian Bappenas. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membaca Peraturan Bappenas nomor 4 tahun 2015 dan juga turunannya di Peraturan Bappenas nomor 2 tahun 2020. Namun secara garis besar konsepnya sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tahapannya sendiri nanti mengikuti peraturan Menteri Bappenas. Kita langsung di pengadaan sesuai dengan Perka LKPP nomor 29 tahun 2018. Organisasi di skema KPBU ini juga cukup berbeda gitu ya Bapak dan Ibu dengan skema PBJP. Di sini dikenal adalah PJPK atau penanggung jawab proyek kerjasama. Jadi dari atas itu direncanakan oleh menteri dan kepala daerah. Kemudian jika rencana tersebut menghasilkan bahwa jalurnya adalah jalur skema KPBU, maka ditunjuklah PJPK selaku penanggung jawabnya. Nanti PJPK membentuk dua tim KPBU dan panitia pengadaan. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk PJPK dalam rangka pengelolaan pada tahap penyiapan. Jadi dia membantu menyiapkan dokumen kelayakan, menyiapkan perizinan-perizinan dalam rangka pelaksanaan KPBU. Dan setelah disiapkan, ada juga tim panitia pengadaan. Nah, panitia pengadaan ini adalah tim yang dibentuk yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan BUP pada tahap transaksi. Ketentuannya adalah antara lain sebagai berikut, Bapak dan Ibu. Berjumlah gasal atau ganjil gitu ya, minimal 5 orang dan juga dapat ditambahkan bisa lebih dari 5 orang sesuai dengan kebutuhan. Namun tetap jumlahnya itu harus ganjil gitu ya, guys. Panitia pengadaan dapat dari personil instansi PJPK ataupun dari instansi satuan kerja yang terkait lainnya. Kriteria panitia pengadaan sendiri adalah anggota yang memahami ada 6 aspek, yaitu adalah prosedur pengadaan, karena pengadaan di KPBU sendiri prosedurnya tidak jauh berbeda gitu ya dari pengadaan PBJP, sehingga panitia juga perlu memahami terkait prosedur pengadaan. Yang kedua adalah memahami prosedur KPBU, dan yang ketiga adalah ruang lingkup pekerjaan proyek. Jadi selain daripada memahami pengadaan, diharapkan panitia pengadaan juga memahami yang akan dikerjasamakan secara teknis, finansial, dan juga secara hukum gitu ya. Kurang lebih ketiga aspek tersebut yang sangat diperlukan. Mengingat KPBU ini merupakan skema yang cukup panjang gitu ya. Kontraknya bisa 10 hingga 50 tahun, sehingga asumsi-asumsi finansial, asumsi-asumsi kontrak gitu ya pasti akan sangat panjang gitu ya, tebal, dan perlu diatur secara ketat gitu, sehingga panitia pengadaan itu sangat diperlukan yang memahami terkait hal-hal tersebut. Dan terakhir juga panitia pengadaan pasti menandatangani fakta integritas. Masuk ke tahapan pengadaannya, Bapak dan Ibu. Di tahapan pengadaannya terbagi menjadi dua, yaitu adalah tahapan persiapan dan juga tahapan pelaksanaan pengadaan. Namun sebelum daripada itu, panitia pengadaan akan bekerja gitu ya, masuk ke persiapan dan pelaksanaan ini setelah PJPK itu mengeluarkan surat pernyataan bahwa proyek KPBU ini sudah layak secara teknis, ekonomi, dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan, yaitu dokumen kelayakan, OBC atau FBC,
dalam tahap penyiapan. Nah, setelah ada surat pernyataannya, baru panitia pengadaan bisa memulai bekerja. Itu pertama di tahap persiapan, panitia pengadaan perlu mengkonfirmasi kesiapan proyek. Sebelum melakukan tender, panitia pengadaan sangat perlu memeriksa kembali kelengkapan proyek. Apakah di tahap penyiapan sudah dilakukan kajian, gitu ya, kajian kelayakannya, apakah ada dokumennya, apakah telah dilakukan market sounding, gitu ya, penjajakan minat kepada investor. Nah, itu dilakukan oleh panitia pengadaan di tahap persiapan awal ini. Kemudian di tahap persiapan juga ada kegiatan yang namanya konfirmasi minat pasar jika diperlukan. Skema KPB ini adalah cenderung skema yang cukup rumit dan kompleks, sehingga penyiapannya itu memerlukan waktu hingga 1 hingga 2 tahun. Di jangka waktu 2 tahun tersebut pastinya sudah cukup lama gitu ya. Jadi pada saat melakukan tender pasti panitia pengadaan bisa gitu, jika diperlukan itu bisa merefresh kembali apakah yang berminat sebelumnya itu masih tetap berminat. Nah, melalui konfirmasi minat pasar ini dapat diakomodir oleh panitia pengadaan. Kemudian ada pemberitahuan informasi awal, di mana di sini itu dilakukan sebelum pengumuman resmi, panitia pengadaan juga bisa melakukan pemberitahuan informasi awal, atau biasa kalau kita ketahui itu semacam teaser, gitu ya, trailer. Mengapa diberikan seperti itu gitu? Skema KPB ini merupakan skema untuk mendapatkan istilahnya investor gitu ya, untuk kerjasama orang badan usaha yang mau membangunkan infrastruktur, sehingga di sini pendekatannya adalah kita harus panitia pengadaan harus bisa menyaring gitu lebih banyak gitu ya. Dengan adanya teaser di awal, pasti peserta-peserta akan lebih aware untuk dapat mengikuti pengadaan KPB ini dengan lebih baik. Gitu. Tahap persiapan ini juga panitia pengadaan pastinya melakukan penyusunan jadwal, penyusunan dokumen, dan juga penetapan dokumennya. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan dan pengelolaan data room. Nah, data room ini itu semacam ruangan data, nanti tempat komunikasi antara panitia dan juga para peserta gitu ya, yang telah lolos prakualifikasi. Data-data seperti dokumen penawaran ya, RFP itu akan dimasukkan di data room, atau perizinan-perizinan terkait lainnya juga dimasukkan di data room, sehingga para peserta itu memiliki satu akses data yang sama gitu, antara peserta satu dan peserta lainnya. Setelah tahap persiapannya sudah selesai gitu ya, bisa diumumkan dan masuk ke tahapan pelaksanaan. KPB ini dilaksanakan hanya dengan prakualifikasi. Karena KPB ini adalah cenderung merupakan proyek-proyek kompleks yang nilainya cukup besar, sehingga dilakukan dengan prakualifikasi. Setelah prakualifikasi masuk ke pemilihan. Pemilihan dilakukan melalui pelelangan ataupun penunjukan langsung. Pelelangan itu difasilitasi bisa jadi pelelangan 1 tahap atau pelelangan 2 tahap. Dan juga dimungkinkan adanya penunjukan langsung. Secara tahapan di pelelangan mungkin tidak jauh berbeda dengan PBJP yang pastinya Bapak dan Ibu sudah mengetahui dengan baik gitu ya. Ada undangan, terus juga ada penyampaian kerahasiaan, panitia pengadaan juga melakukan penjelasan, kemudian pemasukan dokumen penawaran sampul 1 dan 2. Nah, ini sampul 1-nya itu adalah administrasi dan teknis, dan sampul 2-nya adalah finansial. Jadi 1 tahap di KPB itu istilahnya di PBJP itu adalah 2 file gitu ya Bapak. Kemudian dievaluasi penawaran sampul 1, jika lolos administrasi dan teknis baru dievaluasi, dibuka dokumen finansialnya hingga masuk ke penetapan pemenang, pengumuman, dan juga ada sanggah sampai dengan penandatanganan perjanjian. Itu merupakan tahapan pelelangan 1 tahap.
Di tahapan pelelangan 2 tahap ini ada yang namanya dialog optimalisasi. Nah, ini adalah pembeda antara pelelangan 1 tahap dan 2 tahap, di mana tahap kedua merupakan tahap optimalisasi, di mana badan usaha itu di shortlist. Misalkan ada 5 badan usaha yang memasukkan penawaran, namun hanya mungkin 2 atau 3 yang bisa diundang dialog optimalisasi. Itu menjadi strategi lagi bagi panitia, apakah memang semuanya diundang atau hanya shortlist saja yang diundang untuk dioptimalisasi kembali, ditawar kembali penawarannya untuk bisa mendapatkan penawaran yang lebih baik lagi di mekanisme pelelangan 2 tahap ini. Kemudian adalah penunjukan langsung. Skema KPBU ini bisa dilakukan dengan sistem penunjukan langsung dengan kriteria pertama, prakualifikasi hanya menghasilkan 1 peserta, atau proyek KPBU ini adalah proyek dengan kondisi yang tertentu, gitu ya. Ada 3 kondisi tertentu yang dijelaskan pada ada perpres, gitu ya. Yang pertama adalah pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan dioperasikan sebelumnya. Jadi pengembangan atas infrastruktur bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Yang kedua adalah proyek KPBU itu hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru dan hanya penyedia jasa tertentu yang mampu mengaplikasikan dan satu-satunya, artinya memiliki paten. Dengan teknologi paten satu-satunya tersebut juga proyek KPBU itu bisa dilakukan secara penunjukan langsung. Kondisi terakhir itu adalah badan usaha itu telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek KPBU. Jadi kalau badan usaha telah menguasai lahan itu juga merupakan salah satu kondisi tertentu yang bisa dilakukan penunjukan langsung. Dalam penunjukan langsung juga badan usaha bisa jadi penunjukan langsung itu gagal dengan catatan seperti berikut, bahwa peserta itu tidak memenuhi kualifikasi, tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran, walaupun hanya satu-satunya, namun dia tidak memasukkan dokumen penawaran, itu merupakan penunjukannya gagal. Hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan, dan juga apabila nanti penunjukan langsung ini akan ada yang namanya negosiasi yang tidak mencapai kesepakatan juga bisa menggagalkan penunjukan langsung. Ataupun peserta yang mengundurkan diri juga bisa menjadi kegagalan penunjukan langsung. Tindak lanjutnya itu bisa menghentikan penunjukan langsung ataupun mengulang proses pengadaan di awal melalui prakualifikasi kembali. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu dalam pengadaan KPBU ini adalah yang pertama, kesesuaian pelaksanaan KPBU ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebagaimana yang saya sempat ceritakan di awal, bahwa KPBU ini merupakan skema yang diregulasi oleh lintas sektor, kementerian, dan lembaga. Jadi Bapak dan Ibu harus melihat kembali regulasi-regulasi turunannya dan juga regulasi-regulasi sektor pendukung lainnya untuk melaksanakan pengadaan. Jangan sampai ada ketidaksesuaian yang akan jadinya menghambat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah catatannya adalah komitmen dan pemahaman yang kuat dari PJPK dalam memonitor perkembangan proyek dan juga pengambilan keputusan. PJPK ini juga menjadi kunci keberhasilan dari pengadaan KPBU, karena pengambilan keputusan dalam skema KPBU ini cukup banyak yang perlu dipertimbangkan, banyak diskresi yang akan dikeluarkan dalam skema KPBU. Namun skema KPBU ini dengan praktek yang diregulasi oleh banyak pihak, gitu ya, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, AKPP, Kemendagri, itu menjadi sebenarnya sebagai salah satu dukungan, gitu ya, penjagaan, di mana panitia pengadaan atau PJPK itu tidak berjalan sendiri, gitu ya, dalam melakukan skema KPBU ini
akan ada pendampingan dari masing-masing kementerian lembaga, sehingga Bapak dan Ibu itu lebih merasa aman gitu. Pengambilan keputusan emang yang akan dilakukan tuh pastinya akan berdiskusi, berkonsultasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga adalah konfirmasi kesiapan proyek secara tuntas dan menyeluruh oleh panitia pengadaan sebelum memulai proses pengadaan. Dan ini juga menjadi kunci di mana kesiapan proyek itu jangan sampai proyek yang belum siap lalu ditenderkan. Pasti di tengah jalan itu akan ada hambatan-hambatan gitu ya, akan ada perbaikan atau perubahan yang sifatnya bahaya gitu, harus merubah. Nah itu panitia pengadaan berhak gitu ya, apabila memang dokumen penyiapan yang belum selesai, panitia pengadaan berhak untuk mengembalikan dokumen tersebut untuk dituntaskan oleh tim KPBU yang menyelesaikan dokumen di tahap penyiapan. Kemudian kunci yang berikutnya adalah diskusi yang bersifat konstruktif dengan calon peserta pengadaan atau badan usaha. Skema KPBU ini merupakan skema kerjasama sehingga proyek yang ditawarkan pemerintah tersebut tidak semata-mata dari sisi pemerintah gitu. Diperlukan juga diskusi antara peserta atau badan usaha untuk memberikan masukan apakah proyeknya ini layak untuk dikerjasamakan, layak untuk ditenderkan, apakah seperti apa gitu ya izin-izinnya. Nah itu tuh bisa dilakukan secara diskusi antara panitia, PJPK, dan juga para calon peserta. Kemudian hal berikutnya adalah memberikan alokasi waktu yang cukup pada setiap tahapan pengadaan. Di regulasi LKPP tidak mengunci waktu pelaksanaan itu berapa hari, itu bisa disesuaikan sesuai dengan kompleksitas ataupun kebutuhan dari panitia pengadaan. Sehingga kuncinya adalah karena sifat skema KPBU ini cukup kompleks, sehingga waktu yang diberikan kepada para calon peserta juga harus diberikan waktu yang cukup. Jangan sampai para peserta tidak bisa menawar karena waktu yang diberikan terlalu cepat ataupun waktu yang diberikan terlalu lama, juga bisa jadi barrier gitu ya bagi para peserta untuk menawar. Sementara dari sisi pemerintah butuh gitu ya peserta untuk menawar dalam skema KPBU ini, ada kebutuhan dari sisi pemerintah juga, bahwa yang sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bahwa skema KPBU ini bukan skema belanja biasa gitu ya. Jadi diharapkan adanya investasi yang masuk sebagai pengganti APBN untuk membangun infrastruktur yang cenderung cukup mahal. Dan yang terakhir adalah dukungan yang memadai dari konsultan transaksi dan stakeholder terkait. Panitia pengadaan ini dapat dibantu oleh konsultan transaksi gitu ya. Dengan dukungan ini pastinya akan ada pandangan-pandangan yang lebih baik lagi dalam rangka pelaksanaan transaksi, sehingga dapat menjadi kunci keberhasilan juga di proses transaksi pengadaan KPBU. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak Rahma. Namun sebelumnya, mungkin Bapak dan Ibu masih bingung gitu ya terkait dengan skema KPBU ini, nggak apa-apa. Kita juga apabila Bapak dan Ibu masih butuh atau nanti ke depannya butuh pendampingan, dapat menghubungi kami di Direktorat Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Khusus, ataupun kita memiliki layanan konsultasi mingguan, yaitu pada Selasa siang. Jika Bapak dan Ibu aktif gitu ya di Instagram, mungkin akan ditampilkan juga di Instagram LKPP terkait dengan acara konsultasi terkait dengan kebijakan pengadaan khusus ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kembali ke Mbak Rahma.